Di dunia sepak bola, kadang muncul kisah yang lebih dramatis dari sekedar gol, assist, atau trofi. Salah satunya adalah perjalanan unik antara pelatih fenomenal Roberto Mancini dan penyerang kontroversial Mario Balotelli. Hubungan mereka bukan hanya soal profesi, pelatih dan pemain, tetapi lebih seperti hubungan ayah dan anak, penuh harapan, cinta, ekspektasi, dan tak jarang kekecewaan. Mancini adalah sosok yang melihat bakat besar di diri Balotelli sejak usia muda. Dia membawanya ke tim utama Inter Milan ketika Balotelli baru berusia 17 tahun. Dia percaya bahwa sang pemuda bisa menjadi bintang dunia, meskipun kepribadian dan temperamennya sudah menunjukkan sisi berani beda. Ketika Mancini pindah ke Manchester City di tahun 2010, dia membawa Balotelli bersamanya ke Inggris, memberi kesempatan besar bagi sang striker untuk bersinar di panggung Liga Premier. Pada awalnya, Balotelli menunjukkan kilasan kejeniusan di Manchester City. Dia mencetak gol penting, mendapat penghargaan seperti Golden Boy, dan bahkan mencetak hat-trick di Liga Premier. Fans dan Mancini punya harapan besar, dia bisa jadi salah satu striker top Eropa. Tapi di balik gol-gol dan apresiasi, ada sisi gelap dalam diri Balotelli. Mulai dari selebrasi kontroversial, tingkah laku luar lapangan, dan masalah disiplin. Media Inggris pun tak pernah berhenti mengekspos kontroversinya. Dari ulah di kamar mandi, insiden kembang api, hingga pelanggaran aturan tim. Semua ini membuat kesabaran Mancini terkikis perlahan, meskipun ia sempat membela Balotelli, menyebutnya anak laki-laki yang baik, dan yakin dengan bakatnya, suatu saat batas itu tercapai. Puncak konflik terjadi di sesi latihan pada Januari 2013. Dalam sebuah latihan rutin, Balotelli melakukan tackle keras terhadap rekan setimnya. Mancini yang murka akhirnya menarik kerahnya, mencoba mendorongnya ke lantai, tapi gagal karena kekuatan fisik Balotelli. Kejadian itu tertangkap kamera. Media pun heboh, banyak yang mengira ini adalah pertarungan serius. Namun Mancini kemudian menenangkan semuanya, menyebut insiden tersebut sebagai kejadian biasa dalam sepak bola, dan memastikan bahwa tidak akan ada sanksi terhadap Balotelli saat itu. Meskipun demikian, insiden itu menjadi titik balik. Dari situ, citra anak nakal tapi berbakat Balotelli semakin kuat, dan kesabaran Mancini semakin menipis. Setelah meninggalkan City pada Januari 2013, karir Balotelli mulai meredup. Beberapa tim besar seperti AC Milan dan Liverpool FC mencoba menampungnya, tapi dia tidak pernah lagi menunjukkan konsistensi seperti masa-masa emas bersama Mancini. Roberto Mancini, yang dulu setengah memandang Balotelli sebagai anak angkat, kemudian menyatakan kekecewaannya. Dia mengaku sedih bahwa seorang pemain dengan potensi luar biasa malah memilih jalan yang salah. Hubungan keduanya tidak berakhir dengan kebencian, tapi jelas ada rasa kehilangan atas bakat, masa depan, dan janji yang tak terpenuhi. Kisah Mancini dan Balotelli mengajarkan bahwa bakat saja kadang tidak cukup. Mental, kedewasaan, dan disiplin sama penting. Seorang pelatih bisa memberi kesempatan, kepercayaan, bahkan kasih sayang seperti figur orang tua. Tapi jika pemain tidak mampu mengendalikan diri, maka bakat bisa terbuang sia-sia. Di sisi lain, cerita ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan dalam sepak bola, bahwa pelatih dan pemain bisa memiliki hubungan lebih dari sekedar profesional. Ada kepercayaan, harapan, kadang cinta. Tapi ketika ekspektasi terlalu besar dan kesalahan terlalu sering, konflik hampir tak terelakkan. Dan akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang pertengkaran fisik, melainkan tentang mimpi, harapan, kegagalan, dan realitas keras dunia sepak bola.